Tapi gimana ya cara ikut ujiannya ya? Saya buka websitenya BNSP kok nggak ada informasinya. Kapannya, di mananya, berapa biayanya kok nggak ada ya? Udah mulai ya? Oke, selamat siang teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi sama saya Om Tri. Nah, seperti biasa, kita akan sharing-sharing soal dunia per SMK-an dan juga soal digital marketing. Ya, antara dua itulah. Gitu ya. Hubungan antara dunia SMK dan dunia digital marketing. Gitu. Saat ini saya lagi ada di Hotel Trans Royal di Denpasar, Bali, gitu. Lagi ngisi acara literasi adopsi teknologi digital bareng sama teman-teman dari Kementerian Komunikasi dan Informasi di pusat Kominfo. Ini tahun kedua Kombas diberi amanah jadi konsultan, jadi memang saya dikasih kesempatan untuk jalan-jalan, berbagi, sharing-sharing ilmu digital marketing sama teman-teman di seluruh Nusantara. Itu asiknya di situ. Nah, sekarang lagi sesi istirahat siang, Pak Cahyo Edi Widiatmoko lagi ngisi, sambil nunggu giliran saya, habis ini saya ngisi, sambil nunggu giliran, coba saya sedikit sharing-sharing lagi soal dua hal tadi ya. Gitu. Nah, tema kali ini saya akan coba menjawab pertanyaan yang masuk ke WA saya. Jadi, 2-3 hari yang lalu kali ya, ada seorang teman WA saya, Om Tri, saya pengen ikutan dong uji kompetensi yang BNSP, bisa nggak? Ya jawabannya sangat bisa. Gitu. Nah tapi teman saya bilang, tapi gimana ya cara ikut ujiannya ya? Saya buka websitenya BNSP kok nggak ada informasinya, kapannya, di mananya, berapa biayanya kok nggak ada ya? Nah ini yang mungkin juga jadi pertanyaan beberapa teman lain yang memang belum pernah ikut uji kompetensi. Makanya kemudian saya rasa ini pertanyaan penting, jadi coba saya jawab sebisa saya, semampu saya di video ini. Gitu ya. Nah, jadi memang betul bahwa BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi, adalah lembaga negara yang diberi amanah, diberi mandat untuk mengeluarkan sertifikat kompetensi. Gitu. Jadi yang bagian mencetak bukan mencetak ya, yang berwenang untuk mengeluarkan sertifikat kompetensi ya cuman BNSP. Nah tapi yang secara teknis menyelenggarakan ujian kompetensinya itu bukan BNSP langsung, karena BNSP sudah terlalu sibuk, teman-teman di pusat itu tanggung jawabnya juga sangat besar, jadi kayaknya mereka nggak sempat untuk jadi pelaksana teknis untuk menggelar uji kompetensinya. Gitu. Nah, sebelumnya saya cerita dulu bahwa sertifikasi yang ada di BNSP itu banyak. Jadi sertifikat kompetensi itu di BNSP itu sangat banyak. Nah, siapa sih yang mengusulkan? Yang mengusulkan adalah LSP, Lembaga Sertifikasi Profesi. Gitu. Jadi Lembaga Sertifikasi Profesi ini kemudian mengajukan usul ke BNSP soal skema apa saja yang layak disertifikasi. Gitu. Nah, jadi skema-skema yang ada, termasuk salah satunya adalah digital marketing manager, social media management, SEO specialist, dan yang lain-lainnya, itu melekatnya ada di LSP, Lembaga Sertifikasi Profesi, sebagai lembaga yang kemudian mengajukan, mengusulkan skema itu ke BNSP. Gitu. Jadi saya jelaskan sedikit strukturnya ya, supaya nanti lebih enak, lebih clear. Gitu. Nah, LSP inilah yang kemudian punya wewenang untuk menggelar uji kompetensi itu. Kenapa? Karena
skema-skema yang tadi saya sebutkan itu milik LSP tersebut. Gitu. Jadi biasanya satu LSP itu memang fokus ke satu isu. Misalnya ada LSP tentang kebidanan. Gitu. Ya dia menaungi skema-skema soal kebidanan, misalnya cara memandikan bayi, kemudian merawat orang tua, segala macam. Ada juga skema, ada LSP yang memang fokusnya ke otomotif. Nanti skema-skema uji kompetensinya juga soal otomotif. Ada lagi LSP, kebetulan yang tempat saya bernaung, ada LSP teknologi digital yang dia isinya soal IT. Nah, jadi makanya di dalamnya banyak tuh, ada digital marketing manager, SEO spesialis, content creator, multimedia, dan yang lain-lainnya. Nah, LSP inilah kemudian teman-teman yang biasanya menyelenggarakan uji kompetensi itu, bukan BNSP. Yang mengeluarkan sertifikat memang BNSP, tapi skema-skema uji kompetensi ini melekatnya ke LSP karena mereka yang kemudian mengajukan ke BNSP. Gitu. Jadi satu LSP itu biasanya punya banyak banget skema. Nah, pada pelaksanaannya LSP juga terkadang bekerja sama dengan yang namanya TUK. TUK itu adalah tempat uji kompetensi. Nah, apalagi Om Tri? Tempat uji kompetensi itu bisa dibilang kayak IO-nya. IO yang melaksanakan uji kom secara teknis. Karena uji kompetensi kan bisa dilaksanakan di banyak tempat ya teman-teman ya. Jadi nggak harus selalu namanya uji kompetensi karena dia adalah melekat ke LSP, jadi tidak harus selalu lokasi ujiannya di kantornya LSP, nggak selalu. Gitu. Boleh nggak saya ujian di kantornya LSP? Ya boleh-boleh aja kalau memang LSP itu lagi menyelenggarakan uji kompetensi. Tapi boleh nggak ujiannya dilakukan di luar kantor LSP? Boleh. Gitu, misalnya dilakukannya uji kompetensinya dilakukan di SMK. Di sekolah kan saya sering tuh nguji ujian kompetensi, tapi pelaksananya di sekolah itu sering, atau di tempat lain, di hotel, di meeting room segala macam juga sering juga. Nah, ketika uji kompetensi itu dilakukan di luar kantornya LSP, itu biasanya LSP bekerja sama dengan TUK, tempat uji kompetensi. Sederhananya TUK itu adalah IO-nya, event organizer, pelaksanaan uji kompetensinya itu. Gitu. Nah, banyak nih teman-teman yang secara rutin, secara berkala menyelenggarakan uji kompetensi. Nah, kebetulan PT Kombas Digital Internasional itu juga sudah menjadi TUK, tempat uji kompetensi. Jadi kalau misalnya teman-teman penasaran, pengen nyobain uji kompetensi, pengen bisa kompeten di bidang itu, bidang digital marketing, kemudian SEO spesialis, digital marketing manager, multimedia, content creator, SEO spesialis, dan yang lainnya, itu nanti bisa kontak ke adminnya PT Kombas Digital Internasional atau bisa kontak ke saya. Karena kebetulan sebagai TUK PT Kombas Digital Internasional setiap bulan kami secara rutin menyelenggarakan uji kompetensi itu. Gitu. Apa harus ke PT Kombas Om Tri? Ya enggak juga, karena di luar sana banyak juga teman-teman lain, TUK lain yang juga menyelenggarakan uji kompetensi. Gitu ya teman-teman ya. Jadi di TUK itu biasanya mereka sudah punya jadwal. Seperti PT Kombas nih. Oh, bulan depan itu tanggal 31 jadwalnya. Skema yang diujikan ABCD. Harganya sekian, itu ada. Gitu. Jadi banyak TUK yang secara rutin, secara berkala menyelenggarakan uji kompetensi. Nah, jadi itu ya teman-teman, kalau misalnya pengen tahu kapan next uji kompetensi, itu jangan nyari ke BNSP. Tapi teman-teman bisa cari informasinya di LSP terkait. Jadi skema yang teman-teman inginkan itu ada di LSP mana. Nah, itu teman-teman bisa kontak ke LSP yang bersangkutan. Atau teman-teman juga bisa cari informasi di TUK, tempat uji kompetensi. Itu kayak event organizer lokal yang kemudian menyelenggarakan. Gitu. Nah, biasanya sih
yang rajin ini nih, yang rajin bikin uji kom tuh ini, termasuk PT Kombas gitu. Nah, tugas TUK memang itu. Jadi dia mengorganize uji kompetensi, kemudian bikin pengumuman, nyari peserta, kemudian nanti kalau pesertanya sudah ada, nyari menyiapkan tempat yang layak untuk uji kompetensi itu kalau dilaksanakan secara offline. Setelah itu baru si TUK-nya ini, tempat uji kompetensinya ini berkoordinasi sama LSP. Jadi nggak bisa TUK bikin sendiri, nggak bisa. Begitu TUK sudah dapat pesertanya, terus TUK itu akan berkoordinasi sama LSP yang memang punya skema itu. Gitu. Nah, setelah itu baru si LSP itu yang mengarrange proses uji kompetensi ke BNSP. Gitu. Misalnya nih PT Kombas mau ngadain tanggal 31 bulan depan. Boleh nggak? Nah, TUK PT Kombas bikin pengajuan ke LSP. Nanti LSP kemudian berkoordinasi dengan BNSP. BNSP ini ada nih, TUK-nya PT Kombas mau bikin uji kom bulan depan tanggal 31, kemudian jumlah pesertanya sekian, gimana, oke nggak? Gitu. Begitu teman-teman di BNSP bilang oke, sip, nah itu baru uji kompetensinya bisa dijalankan. Gitu. Jadi memang agak ribet ya teman-teman ya. Jadi ada 3 pihak yang terlibat. Ada yang tadi namanya TUK, tempat uji kompetensi, ada LSP ya. LSP sebagai yang punya skema itu, sama BNSP yang kemudian berwenang mengeluarkan sertifikat. Nah, kira-kira informasinya seperti itu. Jadi kalau teman-teman pengen ikut uji kompetensi dari BNSP, coba cek dulu skema yang teman-teman pengen ambil itu skemanya apa. Kemudian siapa LSP yang memiliki skema itu. Nah, baru teman-teman kontak ke LSP-nya. Itu. Atau teman-teman juga bisa menghubungi tempat uji kompetensi atau TUK-nya. Ini yang mereka jadi IO-nya, event organizer-nya, yang kemudian secara teknis menyelenggarakan uji kompetensi itu. Itu ya. Nah, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Ini saya sebentar lagi ngisi materi. Kalau teman-teman masih ada pertanyaan, jangan ragu-ragu untuk kontak saya. WA saya, DM saya, nggak masalah. Atau ada pertanyaan, silahkan tinggalkan pertanyaan di kolom di bawah ini. Nah, kalau misalnya teman-teman merasa video ini berguna, bermanfaat, jangan ragu-ragu untuk di-share, di-like, supaya lebih banyak orang yang dapat manfaat dari video ini. Mungkin itu saja teman-teman, saya mohon izin untuk ngisi materi. Sudah waktunya nih, 10 menit lagi. Kita ketemu lagi di materi yang lain ya. Oke, itu dulu saja dari saya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.